من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Yang sama-sama kita cintai karena Allah, seluruh pengurus Masjid Jami' Asy-Syuhada, bapak-bapak, abang-abang, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan istiqomah. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak, ibu, abang-abang yang saya muliakan, alhamdulillah pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima berdirinya kita, rukuknya kita, sujudnya kita, doa, zikir-zikir kita semuanya. Dan pada kesempatan ini juga, usai melaksanakan sholat subuh, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan bermajlis ilmu, di mana kemudahan ini tidak diberikan kepada orang lain yang memang tidak dapat atau tidak hadir ke masjid untuk sholat berjamaah dan bermajlis ilmu. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memilih yang ada di sini untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tapi Allah nggak pilih orang lain yang memang tidak dibangunkan untuk melaksanakan sholat subuh, apalagi berjamaah. Maka ini adalah nikmat yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata selain Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita masih dalam pembahasan zuhud, ya, hadis yang ke-31 ya, dari kitab Arba'in, ya, An-Nawawi. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas bagaimana caranya agar manusia mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips untuk jadi hamba yang dicintai Allah. Kenapa poin ini diduluin sama pensyarahnya? Karena kecintaan Allah kepada manusia itu nggak sembarangan. Kalau manusia mencintai Allah, ya memang sewajarnya Tuhannya yang nyiptain, yang memberikan rezeki, nafas, penglihatan. Kalau ada hamba yang tidak mencintai Allah, tidak taat sama Allah, nah ini kan baru dikatakan keterlaluan. Tapi kemudian ada yang lebih istimewa adalah apa? Allah mencintai hambanya. Gimana? Kemarin sudah kita bahas, Pak. Ya. Pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana caranya meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan zuhud terhadap apapun urusan dunia. Nah, ini zuhud dalam urusan dunia, tidak terlalu banyak tergantung hatinya dengan dunia. Kaya dia, tapi nggak terlalu pusing dengan kekayaannya. Dapat kekayaan hanya setetes, hilang kekayaannya hanya setetes. Karena itulah dunia ukurannya, kata Rasulullah. Kita celupkan jari telunjuk ke samudra yang begitu luas, angkat jari telunjuk, tetesan itulah dunia jika dibandingkan dengan akhirat. Maka mendapatkan dunia apapun bentuknya, jabatan, harta, pangkat, kedudukan, itu hanya setetes, kehilangan semuanya pun hanya setetes. Nah, itu kunci zuhud. Dan zuhud terhadap dunia
kunci dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan membahas tentang kaifa naktasibu mahabbatan nas. Bagaimana agar dapat cintanya manusia meskipun begini. Saya mah nggak terlalu pusing dicintain manusia atau enggak, disukain atau enggak, biarin amat dah, gitu ya. Tapi di sini ada poinnya. Kalau mau meraih cinta Allah, caranya dengan zuhud terhadap apapun yang ada di dunia. Lalu bagaimana agar manusia pun cinta sama kita? Karena biar gimana pun hidup kalau sesama kita saling mencintai karena Allah, saling menyayangi, saling mendoakan lebih indah dibanding saling membenci. Wa yu'allimuna al-hadits, kita baca penjelasannya. Kaifa nanalu mahabbatan nas. Hadis ini sudah menyebutkan bagaimana caranya agar kita mendapatkan cintanya manusia. Wa dzalika bizuhdi fima fi aidihim li'annahum idza tarakna lahum ma ahabbuna. Dengan zuhud ya, tidak terlalu butuh amat terhadap apa yang dimiliki manusia. Kalau cintanya Allah dengan zuhud terhadap apapun yang ada di dunia, kalau kita mau dapat cintanya manusia, itu kita zuhud ya, tidak terlalu pusing ya, bahkan mungkin menghindar dengan apa yang dia miliki gitu. Karena kalau kita kemudian tidak mengejar-ngejar apa yang dia miliki, dia cinta sama kita ya. Wa qulubu aktsarihim majbulatun madbu'atun ala hubbid dunya. Wa man naza'a insanan fi mahbubihi karihahu wa qalahu. Nah, sementara ya, kebanyakan manusia hatinya itu memang ada kecenderungan cinta dunia. Nah, begitu ada orang atau ada person yang justru sebaliknya, dia nggak ngejar-ngejar dunianya atau apa yang dimiliki seseorang, maka biasanya akan disukai gitu. Wa man lam yu'aridhu fihi ahabbahu wastafahu ya. Dan biasanya juga yang tidak terlalu banyak bertentangan itu disukai sama orang. Jadi di antara seni agar dapat cintanya orang kepada kita, nggak usah banyak jangan banyak menentang, jangan banyak membantah. Saya jujur aja bukan tipe seperti itu. Kalau saya itu melihat ada yang nggak benar, ya saya sampaikan aja gitu. Tapi kalau mau gampang-gampang aja hidup ya, tanpa memikirkan disukai atau dibenci, ya, caranya gampang, silent aja. Jadi orang yang diem, nggak banyak ngomong, itu orang suka aja udah, karena nggak banyak poin dia. Gimana kita kalau ngelihat Pak Sulis misalnya, baya-baya aja dia, nyantai orangnya, karena diem aja beliau, ya beliau nggak mau komen ya kan. Ya, pokoknya dapat bubur sumsum, alhamdulillah dimakan, ya Pak Sulis. Dapat opor, alhamdulillah. Bakwan sikat, ya. Nggak mau ya komen-komen. Jadi suka-suka aja, ya, baik-baik aja gitu kan. Jadi seperti itu. Tapi begitu menyampaikan sesuatu yang bertentangan, biasanya mulai muncul poin-poin di hati manusia. Dia begini nih, dikasih ini protes, dikasih itu protes. Mulai nggak disukain. Gitu. Tapi dalam dakwah ini sudah sunnatullah. Dalam dakwah sunnatullahnya memang akan terjadi seperti itu. Sebaik-baiknya Rasul, setaat-taatnya Rasul, ya, dicintainya Rasul oleh para sahabat, tapi hatersnya juga banyak. Gitu. Assalamualaikum. Ahlan. 46. Fozok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya lanjutkan. Jadi secara manusiawi seperti itu. Kalau kemudian kita mau dicintai makhluk, ya, maka caranya adalah silent, ya, nggak banyak komentar, nggak banyak protes, insya Allah gampang dicintain. Tapi begitu menyampaikan pendapat, protes, biasanya mulai dibenci pelan-pelan gitu. Karena bertentangan dengan keinginan manusia. Qala Al-Hasan Al-Basri, la yazalur rajul riman al ma la yatma fi ma fi aidihim. Kata Hasan Al-Basri, beliau mengatakan begini, seseorang itu senantiasa kedudukannya mulia di hati masyarakat, di hati manusia, selama dia tidak tamak terhadap apa yang ada di dalam diri orang lain atau dalam kehidupan orang lain. Ketika seseorang sudah mulai tamak, ngiri, pengen apa yang dimiliki orang lain, maka dia mulai tidak disukainya gitu. Qala a'rabi li ahli Basrah, seseorang bertanya kepada penduduk Basrah, man sayyidukum, siapa pemimpin kalian? Qalu Al-Hasan, kata mereka Hasan Al-Basri pemimpin kami. Qala, ya, bima sadakum, dengan apa atau bagaimana Hasan Al-Basri kemudian jadi pemimpin kalian? Qalu ihtajan nas ila ilmihi wastaghna huwa an dunyahum faqal ma ahsana hadza. Ketika ditanya, kok bisa Hasan Al-Basri jadi pemimpin kalian? Muridnya salah satu yang hidup. Jadi Hasan Al-Basri itu dibutuhin masyarakat, dibutuhin manusia, ya. Penduduk Basrah belajar dari beliau, mengambil ilmu beliau, tapi beliau nggak butuh sama dunia, harta, kedudukan masyarakatnya. Jadi fokus taklim, fokus ngajar tanpa ada embel-embel, kira-kira begitu. Ya, nggak pusing tuh beliau dikasih ini itu atau nggak dikasih, nggak masalah, gitu. Diberikan kedudukan atau nggak diberikan kedudukan, tidak protes. Nah, jadi nggak ada kebutuhan sama manusia. Itu Hasan Al-Basri. Sementara penduduknya saat itu butuh sama beliau karena ngaji sama beliau. Nah, makanya beliau dicintai masyarakatnya saat itu. Karena fokus dengan ilmunya aja udah. Nah, itu Hasan Al-Basri, zuhud dia. Karena ada sebagian barangkali taklim juga, memberikan ilmu juga, tapi dalam satu sisi yang lainnya ngarepin harta orang-orang kaya di kalangan masyarakat, gitu. Ada orang yang menyebarkan ilmu juga, kemudian banyak mengajar juga, akan tapi ada yang diincar, misalnya mau jadi DPD, DPW, ngincer jabatan, ya, memperbanyak jam terbang, taklim, ngajar, ternyata pengen jadi camat misalnya gitu. Ada seperti itu, nyari poin. Atau ada yang mau memperbanyak jam terbang, banyakin taklim untuk popularitas. Ada, sehingga orang melihat, oh ini dia taklim karena nyari popularitas, dia taklim karena nyari amplop, dia taklim karena nyari ini dan itu. Orang tahu, jadinya keikhlasannya nampak berkurang. Tapi Hasan Al-Basri enggak.
ya, disaksikan oleh salah satu masyarakatnya, penduduknya, bahwa beliau pokok saja udah taklim, ya. Kita yang butuh beliau, butuh, tapi beliau nggak pernah tuh ngungkapin ini itu terhadap kita, enggak, ya. Dan ini banyak sekali kita temukan kiai-kiai yang masih seperti ini, kiai Abu, baik di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, banyak. Nggak pusing, Pak, ini pesantren butuh bangunan ini dan itu, nggak minta-minta gitu, tahu-tahu ada yang ngasih gitu, ya. Wali santri ngelihat kondisi bangunannya, wah kayaknya nih kurang layak nih, justru dia yang nyampein ke kiai, bangunan di sini yang buat belajar, kira-kira kalau kita galang dana, kita yang gerakin, boleh nggak? Ya silakan, gitu. Tapi kiainya nggak minta. Ya barangkali dari wali santri ada yang enggak. Ya. Kalau menawarkan, ini beda lagi. Minta dan menawarkan tuh beda. Contoh, menawarkan. Ini ada kondisi di mana para santri di pesantren tertentu misalnya jumlahnya sudah 200, tapi fasilitas kamarnya mungkin baru 150. Jadi yang 50-nya itu kita masukin setiap kamar empet-empetan, kira-kira begitu. Ya. Kalau dari orang tua, ya, ada yang mau mengambil, kan gitu, mengambil peluang akhirat ini dipersilakan. Jadi bukan dalam bahasa yang kemudian meminta, enggak. Tapi silakan kalau ada yang mau mengambil peluang akhirat, ya langsung hubungin admin, gitu. Langsung hubungi TU, langsung hubungi sekretariat. Jadi bukan dalam kondisi butuh terhadap manusianya, enggak. Itu yang dicontohkan oleh Hasan Al-Basri. Nah, jadi kalau kita kemudian merasa bahwa ini kayaknya nih orang-orang suka sama si fulan, ada kemungkinan dia memang orangnya bukan tipe yang membutuhkan apa yang dimiliki orang lain. Zuhud dia terhadap yang dimiliki oleh orang lain. Tapi ada tentang cinta, benci, disukai atau tidak disukai, ada hal lain, Pak. Dulunya ketika ini mitos Yunani kuno, pohon kaktus itu sebetulnya dulunya adalah bunga. Tapi kemudian banyak penduduk yang mematahkan, yang mencabutnya, dilukai, jadi dia menyelimuti dirinya dengan duri. Itu mitosnya orang Yunani kuno. Masyarakat, tetangga kita, ya, atau mungkin keluarga, saudara, mungkin dulunya seperti bunga, indah. Ya, karena sering kita patahkan, sering kita lukai, jadi mereka berubah jadi kaktus, gitu. Jangan kemudian menyoroti orang lain terus. Ini orang nggak bener nih, mulai begini, mulai begitu. Yang disalahin orang lain, ya. Padahal mungkin kita yang pernah berbuat salah sehingga mereka seperti itu. Ya, ibaratnya kaktus. Mereka itu kaktus-kaktus yang dulunya bunga, kemudian mungkin sering kita patahkan, sering kita tendang, sering kita cabut, akhirnya ya udah deh, daripada nggak dicabut, bungkus aja dengan duri, nggak berani pegang lagi deh. Jadi kadang-kadang juga seperti itu yang mempengaruhi dicintai atau dibenci. Baik, ada yang mau nanya? Saya lanjutkan. Kandungan berikutnya, zuhdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zuhdu ashabihi al-kiram. Kita mau tahu contoh terbaik zuhud. Ya, tidak ada contoh terbaik dalam sifat zuhud kecuali kita melihat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kunna nabhathu 'anil qudwah fi hayati az-zahidin fa innana najidu dzalika mutamatsilan fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amalan wa sulukan. Ya, jadi contoh terbaik dalam zuhud
Mau nyari siapa di sini orang-orang paling zuhud? Kadang-kadang begini kan. Yang menurut saya ngelompatin sesuatu, ya, melangkahi sesuatu, lupa terhadap sesuatu adalah kita mencari sosok yang ada pada zaman kita sekarang agar kita bisa tertular sifat zuhud. Nyari ke Banten, ke Serang, nyari ke Jawa Timur, nyari ke Sulawesi, nyari keramat-keramat gitu ya. Mau tertular sifat zuhudnya, walaupun misalnya orangnya sudah meninggal, dapat keterangan dari centengnya misalnya gitu ya. Tapi lupa ada yang paling baik dalam sifat zuhud, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebetulnya, ya, sebelum kita kemudian berkelana keliling jauh-jauh untuk mencari contoh, mencari teladan dalam sifat zuhud, pelajari sirah nabawiyah, pelajari syama'il Muhammadiyah, pelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kita akan menemukan, ya, contoh atau teladan zuhud yang sebenarnya gitu. Nah, baik secara ucapan, secara amal perbuatan atau sikap perilaku. Ba'da an wajadnahu nasaih li ummatihi wa aqwalan. Selain kita mendapatkan apa? Nasihat-nasihat beliau kepada umatnya, kita juga dapat contoh sifat zuhud. Walaupun yang tersisa sampai saat ini adalah hadis-hadisnya saja. Tapi ingat bahwa ada al-ulama warathatul anbiya. Ini kata siapa, Pak? Kata Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, ulama itu warisan para nabi. Jadi kalau kita melihat ada ulama yang lurus, kita lihat adabnya, kita lihat bagaimana cara mengambil keputusan, bagaimana cara berpihak. Itu ulama. Makanya di pergulatan politik beberapa tahun terakhir yang sampai terjadi polarisasi, selek, pecah gara-gara kasus ini kasus itu, sebetulnya cara termudah adalah apa? Ikutin ulama. Nggak usah bingung kita mau berpihak kemana, kita mau milih siapa, ikutin ulama yang lurus, bukan ulama yang bengkok. Karena ada ulama yang nyasar juga ada. Istilahnya ulama su, ulama yang buruk ada, yang menjilat-jilat para penguasa, menjilat-jilat pemerintah, ya, dikendalikan dia sama umaro. Harusnya umaro ikut ulama, kan begitu. Nah, ini juga kemudian kita bisa lihat, oh ini insya Allah ulama yang lurus. Nah, inilah titisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ulama itu, ya, mewarisi ilmu dan adabnya Rasulullah. Walaupun tidak semuanya mewarisi apa dalam bentuk dirham dinar, enggak. Justru yang paling utama adalah kita melihat bagaimana warisan Rasulullah dalam bentuk ilmu, adab, akhlak gitu. Ya, jadi caranya paling gampang gitu, Pak. Kalau kita kebingungan masalah ini dan itu, cari ulamanya, ya. Sekarang mah gampang, Pak. Buka YouTube, ya. Bukan berarti menyandarkan ilmu ke YouTube, enggak. Tapi memang paling mudah sekarang lihat YouTube, gitu. Oh iya. Oh, ada yang panutannya misalnya Ustadz Khalid Basalamah, ya, silakan dengerin ceramah beliau. Oh, ada yang sukanya Buya Yahya, silakan. Saya lebih cocok Ustadz Ali Hidayat misalnya, ya silakan. Detail, ada angkanya, ada letaknya di mana. Oh, saya lebih suka yang agak-agak santai, humoris, Ustadz Abdul Somad, silakan, gitu. Nah, ini ulama-ulama kita yang juga bisa kita jadikan teladan dan nggak pusing urusan dunia, zuhud insya Allah, gitu. Nah, dulu Rasulullah seperti itu, memberikan nasihat juga dan memberikan teladan dalam sifat zuhud juga. Baik. Waqad kanat aqwaluhu wa amaluhu sallallahu alaihi wasallam fi tafdhili na'imil akhirah thamratan tarbiyatan rabahu Allahu azza wa jalla biha. Dan sabda beliau, amal beliau, ya, untuk akhirat itu lebih banyak dirasakan, ya, lebih mentarbiyah, ya, para masyarakatnya. Karena apa? Karena beliau juga langsung ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting banget. Jadi saya izin, kenapa kemudian Rasulullah SAW menginspirasi dunia? Karena
langsung ditarbiyah oleh Allah melalui malaikat Jibril, ya, malaikat. Nah, turun ke sini. Allah titipkan pesan-pesan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi manusia pilihan yang bersifat zuhud, yang berakhlakul karimah? Karena langsung ditarbiyah oleh malaikat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya saya sering mengatakan bahwa cara sukses paling gampang itu bukan menyandarkan diri kita kepada ijazah sekolah. Ijazah itu kan tanda kita pernah belajar di satu lembaga aja. Tapi kalau kita, Pak, hati kita, masa depan kita disandarkan pada ijazah, ini harus ada yang diperbaiki, Pak, mindsetnya, Pak. Ya, bagus nggak sekolah? Bagus. Bagus nggak mondok? Bagus. Tapi bukan itu yang jadi sandaran utama. Ya, kita kemudian langsung mindsetnya adalah kita cek guru-guru kita, ya, kita cek siapa yang ngajar anak kita, apakah sesuai dengan ajaran Rasulullah yang diajarkan langsung oleh malaikat oleh Allah, atau justru menyimpang. Contoh yang paling sederhana, kalau dalam satu pesantren ada larangan, dilarang merokok, tapi ustadz-ustadznya merokok, apakah sesuai dengan Rasulullah? Rasulullah itu ketika ada perintah, beliau dulu yang melaksanakan. Ketika ada larangan, beliau dulu yang pertama menjauhi. Bukan beliau memerintahkan, tapi beliau meninggalkan. Bukan beliau larang, tapi beliau lakukan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah, ya, bagi orang yang memerintahkan, ngajak, tapi dia nggak ngelakuin. As-sof, kan jelas begitu. Maka cek, Pak, bukan sembarang pilih pesantren, bukan sembarang pilih SD internasional, kayak ada IT-nya, kayak ada macam-macam, enggak. Bukan itu. Jangan hanya cari fasilitas, tapi cari kualitas pendidiknya. Bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, bagaimana pengamalan ilmunya. Kalau fasilitas, yang menawarkan fasilitas itu banyak seabrek-abrek. Cari aja sekolah di Google, ya, internasional ke, macam-macam embel-embelnya ke, itu banyak menawarkan fasilitas semua, tentu dengan, ya, tindakan logis membayar, kan gitu, ya. Ada fasilitas ini berani bayar berapa, kan begitu. Tapi apakah menjamin baik? Kan belum tentu. Apakah ketika kita setiap bulan mengeluarkan 2 juta untuk bayaran anak-anak dijamin baik tuh akhlaknya? Enggak, kan? Makanya mindsetnya harus betul-betul mengacu pada contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Kemudian, ya, kita tertipu dengan industri pendidikan, ya, karena sekolah, kemudian lembaga, apapun itu, nampaknya sekarang dijadikan industri, gitu. Ya, dalamnya nggak semuanya mengikuti cara pandang Rasulullah. Tidak semuanya, ya, menyesuaikan, mendekatkan diri pada amalnya Rasulullah, gitu. Padahal orang yang paling sukses dunia akhirat ya Rasulullah, gitu. Apakah kemudian kita meragukan para kiai-kiai dulu di kampung-kampung masih sampai saat ini, ya, mengayomi masyarakat dengan cara pandang yang kita kadang-kadang nggak logis nih. Ternyata dilihat riwayat pendidikannya nggak sekolah, misalnya. Dari dulu, ya, almarhum bapaknya kiai tersebut masukin nih kiai ke pondok doang, udah belajar kitab aja. Tiba-tiba diamanahin pesantren ayahnya jadi kiai juga, tapi maju, gitu kan. Santrinya taat, santrinya berakhlak, ya, pemahaman agamanya bagus. Kok bisa? Oh, ternyata langsung bermindset dengan mindsetnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, jadi seperti itu Pak. Jangan kemudian hanya menyandarkan pada lembaga-lembaga pendidikan, tapi kita sebagai orang tuanya sendiri juga tidak mengawal ya pendidikan anak-anak dengan mindset yang benar gitu. Kasihan Pak, lembaga pendidikan itu udah berusaha ya, udah berusaha memberikan yang terbaik ya pendidikan anak-anak, tapi kemudian kadang-kadang orang tuanya juga nggak mendukung. Misalnya, udah yang penting belajar di sekolah, udah yang penting mondok. Pas pulang ke rumah dari sekolah nggak boleh merokok, ngelihat bapaknya ngerokok, begitu Bang. Ya, di pondoknya nggak boleh ngerokok, pulang ke rumah liburan bapaknya ngerokok teman hari. Nah, iya, dilarang handphone di mana? Di sekolah nggak boleh bawa handphone misalnya. Sampai rumah, udah handphone. Ya, berarti kan ada ini nih ketidakkompakan gitu kan. Makanya penting. Jadi kalau misalnya pihak lembaga bagus, pihak rumah bagus, insya Allah jadi. Kalau pihak rumah bagus, pihak lembaga nggak bagus, ya nanti dulu. Pihak lembaganya bagus, pihak rumahnya nggak bagus, ya ntar dulu. Kapan jadinya? Tunggu kompak gitu. Nanti pihak rumah bagus, keluarga didiknya lembut misalnya. Pihak sekolah juga memang bagus. Pihak pesantren juga bagus. Rumah dan lembaga pendidikan bagus. Oke. Lingkungan ada lagi. Emang kelar? Belum tentu kelar. Yang ini bagus di rumah, yang ini bagus di sekolah, ya. Begitu main ke rumah, lingkungan masyarakat, waduh, kue cucur anget-anget, hancur banget. Ya tantangan juga. Gitu. Nah, baik. Saya lanjutkan. Fa'asha Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrah wa ba'daha wa fi ayyami syiddah war rakha zahidan fi mata'id dunya. Nah, hasil didikan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Sebelum dan setelah hijrahnya Rasul, dalam kehidupannya yang kaya raya, bisnismen, kemudian diinfakkan semua hartanya sampai mungkin mengalami kesulitan, bahkan berhutang, ya hari-harinya kadang ada makanan, kadang nggak ada. Itu Rasul tenang-tenang aja Pak, nggak pusing Pak, nggak terlalu kusut. Waduh, nggak ada makanan, enggak. Waduh, nggak ada yang bisa dikunyah apa nih? Waduh, dapur nggak ngembul nih. Tenang-tenang aja Rasul. Ada makanan nggak? Kata istrinya, nggak ada ya Rasul. Ya udah kita puasa dah. Udah santai aja, gitu. Itu zuhud itu, zuhud. Ya. Kalau kita misalnya, mak masak apa mak? Masak ayam. Udah tahu dibilangin kita bosen sama ayam, yang lain apa? Astagfirullah. Udah dikasih ayam bukannya alhamdulillah, dia nawar yang lainnya. Nah ini penting nih untuk ngikutin Rasulullah. Jadi kehidupan Rasulullah mau kaya mau miskin ya, dalam keadaan susah seneng, Rasul tetap aja ibadah, tetap istiqomah, tenang-tenang aja, berdarah-darah ya, atau dalam kondisi prima tetap ibadah juga gitu, nggak berubah. Ingat kan ketika di Taif, ketika Rasulullah ditimpain sama penduduknya berdarah-darah ya, sampai kemudian Rasulullah ditawarin gunung sama malaikat, mau kita tumplakin gak tuh gunung? Kata Rasulullah, jangan, mereka adalah orang-orang yang belum ngerti ya, fa innahum qaumun la ya'lamun, kan gitu. Jadi nggak berubah gitu, dalam keadaan susah, tersiksa gitu kan, dianiaya, nggak berubah ketaatannya, nggak berubah akhlaknya gitu. Ini bagian dari sifat mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'a Ibnu Umar rajulan yaqul aina zahidun fi dunya ar-raghibun fil akhirah. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab Pak, pernah ditanya begini, Ibnu Umar, saya mau tahu menurutmu ya, di kalangan masyarakat kita ini siapa yang paling zuhud di dunia dan yang paling mencari akhirat? Lalu Abdullah bin Umar menunjuk kepada kuburnya An-Nabi wa Abi Bakar wa Umar.
yang kamu maksud ini gitu. Jadi saat ada orang bertanya, Pak Ibnu Umar, siapa sih orang yang paling zuhud? Siapa sih yang paling cinta akhirat? Lalu Ibnu Umar bilang begini, maksudmu ini ke kuburannya Rasulullah, Abu Bakar, Umar ibn Khattab. Jadi walaupun sudah wafat tapi tetap berasa, ya, berasa efek kebaikannya, berasa akhlaknya, zuhudnya terasa, ya. Anhaula tas'al, kata Abdullah bin Umar seperti itu. Ya, mereka inilah yang paling zuhud. Ya, padahal mungkin si penanya bertanya kepada Abdullah bin Umar adalah yang masih hidup. Tapi kemudian yang ditunjuk adalah yang sudah wafat. Karena apa? Saking zuhudnya mereka. Gak ada yang nandingin zuhudnya Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Ingat kan peristiwa ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapa yang mau menginfakkan hartanya fi sabilillah untuk perjuangan umat? Kata Umar ibn Khattab, kali ini saya menang nih, ya, saya bakal infakin sebagian harta saya. Menang nih saya nih dari Abu Bakar nih, saya Rasul. Ya, seberapa yang mau kamu infakkan? Sebagiannya saya infakkan, sebagiannya saya akan simpan untuk kebutuhan hidup. Alhamdulillah, Masya Allah. Tiba-tiba ada yang nunjuk lagi, saya Rasul. Abu Bakar, berapa? Semuanya. Buat perjuangan Islam. Jadi Pak Paimin punya berapa miliar, Pak? Berapa buat perjuangan Islam? Pak Haji Boniman punya berapa ratus juta, Pak? Kata Abu Bakar, semua ya Rasul. Orang-orang bertanya kepada Abu Bakar, keluargamu gimana? Saya titipin sama Allah. Berat ini, Pak. Susah kita temuin orang begini. Baru kata Umar ibn Khattab, gak bakal menang saya lawan Abu Bakar. Zaman dulu begitu lombanya, Pak. Lomba infak banyak-banyakan. Kalau zaman kita, ya mungkin sekarang itu lomba kekaya-kayaan. Ya, punya apa sih dia? Alphard, ntar gue beli Velfire. Ya, kan begitu. Iya kan? Ya, versi build up-nya. Ya, punya apa sih dia? Handphone iPhone berapa? 12. Gue beli yang 13, yang Pro Max, gitu. Gitu, kaya-kaya ya kan? Gitu. Terbalik gitu. Iya. Nah, ini dulu enggak. Ya. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu li ashabi, kata Abdullah bin Mas'ud kepada para sahabatnya, antum aktsaru salatan wa shauman wa jihadan min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu aktsar khairan minkum. Qalu wa kaifa dzalika? Kata Abdullah bin Mas'ud kepada para sahabatnya, kalian itu ya, sholatnya lebih banyak, puasanya lebih banyak, jihadnya lebih banyak dibandingkan dengan sahabat-sahabat terdekatnya Rasulullah. Saat itu sudah tidak ada, sudah wafat. Ya, mungkin Abdullah bin Mas'ud ini berkata kepada para tabi'in senior gitu. Mereka bertanya heran, kok bisa? Ya, kan kita hidup masih ada kesempatan, panjang umur, masih bisa banyak sholat, ngejar puasa banyak-banyak, jihad diperbanyak lagi gitu. Kok bisa mereka yang lebih baik gitu? Qala kanu azhada minkum fid dunya wa arghabakum fil akhirah. Karena mereka dulu lebih zuhud terhadap dunia dan lebih cinta terhadap akhirat. Jadi amalnya mereka nggak sebanding dengan amal kita. Kita mau ngejar kayak apapun nggak akan melampaui amal mereka, karena ukuran cinta dunia akhiratnya beda. Mereka itu zuhud dunia, ini dunia diginiin, nah dunia, akhiratnya dikejar. Kalau kita akhiratnya ya belum tentu, masih nyari-nyari inspirasi, tapi dunianya udah dimasukin ke hati seperti itu. Nah, maka nggak akan nandingin tuh, kata Abdullah bin Mas'ud. Laqad ja'atkum dunya bil amwal al halal fa amsakuha taqarruban lillahi ta'ala wa anfaquha fi khidmati dinihi wa ilahi kalimati. Sungguh mereka itu dulu sudah didatangin dunia, Pak. Dunia udah ada di genggaman mereka, akan tetapi
harta mereka, mereka tahan untuk dirinya, ya, mereka enggak kemudian langsung lahap semua untuk dirinya, enggak, justru digunakan untuk apa? Fisabilillah, diinfakin untuk jalan Allah, melayani agama Allah gitu. Qala Abu Sulaiman kana Utsman wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma khazainatain min khazainillahi fi ardihi. Ya. Utsman ibnu Affan, Abdurrahman bin Auf itu adalah gudang harta di dunia pada zaman itu. Mau tahu nggak? Ada brankas paling gede di dunia ini. Siapa? No, Utsman bin Affan sama Abdurrahman bin Auf. Hartanya nggak kira-kira. Ya. Yunfiqani fi taati, tapi digunain untuk apa? Infak fisabilillah. Ya. Wa kanat muamalatuhuma, ya, lillahi biqulubihima wa ulumihima, dan muamalahnya yang di jalan Allah itu dengan hati, dengan ilmu mereka, bukan dengan hawa nafsu. Menginfakkan sesuatu dengan ilmu dan dengan keikhlasannya, ya, bukan dengan hawa nafsunya. Gimana tuh infak dengan hawa nafsu? Emang bisa ya? Bisa, Pak. Kalau cuma mau saingan misalnya. Berapa dia infak? 2 juta. 5 juta. Timbang 2 juta. Infak tapi hawa nafsu. Ya, terpancing sama orang lain, terus infaknya dikeluarkan untuk menyaingi orang lain. Tapi kalau yang dengan hati, dengan ilmu, ya udah, nothing tulus saja, nggak ada yang dipikirin. Ya, diem-diem transfer, diem-diem transfer, mendukung. Oh, ini udah ada AC 4, kira-kira AC sebulan berapa? 1 juta kali. Ya udah, saya 500.000. Bismillah, aman dah. Oh, ternyata enggak, 1.500.000. Ya udah, saya 1 juta. Bismillah. Nah, itu buat agama Allah. Gitu. Kira-kira ada nggak nih? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada nih. Nggak ada Utsman bin Affannya nih. Abdurrahman bin Aufnya nggak ada ini. Zuhud. Transfer kan. Nah, itulah zuhudnya Rasulullah dan para sahabat. Baik, ya. Zuhudnya Rasulullah dan para sahabat, ya. Nah, ini adalah kandungan hadis yang menjadi pembahasan penutup kita pada pertemuan kali ini. Ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Silakan. Ada? Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu? Nggak ada, langsung makan kita. Nggak ada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah cinta Allah pada hambanya, ya. Cinta Allah pada hambanya sudah harus ada tapi karena ada rahmat, rahim, ya. Tapi bagaimana doa kita akan sedikit mengulas kembali kisah Nabi Musa, ya, yang pernah bertanya kepada Allah tentang ibadah apa yang disukai oleh Allah itu, gitu kan? Bagaimana kalau ibadah sholat? Ternyata sholat itu pun Allah belum begitu senang, gitu kan, ya? Karena sholat itu untuk dirinya sendiri, bikin orang itu sendiri, dapat terang, ya, orang seperti itu. Bagaimana kalau banyak puasa Allah? Ternyata itu bukan, ya, belum begitu senang dengan puasa itu, karena puasa itu hanya untuk dirinya orang itu sendiri, yaitu menekan hawa nafsu, gitu kan. Bagaimana ya Allah harus misalnya banyak zikir, itu pun sama, zikir itu hanya membuat orang itu sendiri senang dan tenang, gitu kan. Tapi apa Rasulullah, apa ya Allah ibadah yang sehingga untuk
menjadi senang. Kenapa ya? Allah menjadi senang itu adalah meringankan beban orang lain atau menolong beban orang lain yang berat. Itulah yang Allah menjadi suka dan senang, gitu kan. Ya, pada saat itulah Allah menyaksikan dan akan menggantikan 700 kali. Nah, itu ada di Al-Quran berapa kali Pak ya, gitu. Mungkin itu dari sekilas apa namanya ya, 12 lah, gitu kan. Misalnya yang pernah kita baca tentang Nabi Musa. Terima kasih. Baik. Jadi tentang apa namanya kisah atau ibarah yang berasal dari Nabi Musa, saya belum pernah dapat sumbernya ya. Tapi kalau dilihat dari narasinya, dari redaksinya, itu seirama dengan hadis Rasulullah SAW tentang amal yang dicintai, yang baik, gitu kan. Kata Rasulullah, it'amut ta'am. Ada juga dalam hadis Rasulullah, kalau kita mau dicintain Allah, amalnya yang baik, itu kita pilihan amalnya apa aja sih? Ya, banyak riwayatnya. Di antaranya misalnya contoh sururun tudkhilu fi qulubil mu'min. Kalau kita mau Allah cinta sama kita, ya, dan amal kita ini amal yang terbaik di sisinya, di antaranya adalah nyenengin orang, ya, kebahagiaan yang kita masukkan ke dalam hati orang lain. Kemudian juga it'amut ta'am termasuk memberikan orang lain makan. Makanya ini sarapan pagi ini, ya, memberikan orang sarapan sebanyak ini, habis ngaji diberikan sarapan. Nah, ini adalah termasuk amal-amal yang terbaik juga, gitu. Senang orang, oh ada sarapannya, gitu kan. Nah, makanya silakan kalau bapak-bapak ya ada yang mau berinisiatif, hubungin langsung Ustadz Marta, nih saya minggu depan. Ya, jadi apa? Jadi carmuk kita, carper sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu. Jadi ini tentang ini ya, tentang apa prioritas amal. Sebetulnya bukan menganulir atau menafikan zikir tadi, sholat, enggak. Tetap semuanya itu amal-amal yang baik, amal-amal yang utama juga gitu. Tapi kemudian mungkin dari sisi sosial, kemudian orang lain juga merasakan, yaitu membantu kesusahan orang lain, memberikan makan orang lain, seperti itu. Jadi aspek sosialnya gitu. Ada yang memang pribadi, ada yang sosial, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagai penutup untuk kajian zuhud ini, saya ingin memberikan penjelas yang sebetulnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa sekali lagi yang dinamakan zuhud sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Contoh terbaik dari zuhud adalah Rasulullah SAW. Nah, justru sebaliknya, ada zuhud yang salah kaprah adalah betul-betul menghindari kenikmatan dunia. Ini salah juga, ya. Pokoknya saya mau ngamalin zuhud, semua kenikmatan dunia ditolak, ya. Ada hadiah dari anak-anaknya, sorban cakep, gamis cakep, bisa dipakai buat sholat, ditolak. Enggak, ini cinta dunia, bukan bagian dari zuhud. Asyuhada tiba-tiba menghibahkan kamera cakep, amin. Tiba-tiba menghibahkan kamera cakepnya, kata DKM Syuhada, jangan Bang Hadi, nggak zuhud begini. Udah yang buluk-buluk aja misalnya. Iya, kagak begitu. Ini zuhud yang salah kaprah. Dan lumayan banyak, karena sejak zaman Abbasiyah, ya, dinasti atau Daulah Abbasiyah, mulai banyak pemahaman seperti itu, zuhud yang salah kaprah. Mereka menyangka bahwa menggunakan pakaian compang-camping, ya, nggak ada urusan sama dunia, nggak kerja, malas-malesan, pokoknya sibuk ibadah aja, ya, ibadah, nggak mau kerja, nggak mau nyari nafkah, itu dianggapnya zuhud. Ini salah kaprah nih, sehingga ujung-ujungnya apa Pak? Ujung-ujungnya tangan di bawah,
Ayolah bantulah hidup kita sibuk ibadah, cari ridho Allah, tapi ekonomi kita sulit, ya makan kita susah, dapur nggak kebul-kebul, ujung-ujungnya minta. Makanya ini jangan salah kaprah zuhudnya. Ya, yang benar adalah silakan terus nyari nafkah, bekerja, tapi hatinya nggak nyangkol ke dunia, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya. Kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.